Halo, selamat datang kembali di channel QWERTY Komputer. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video saya itu Phonics F30 dan kemudian memberikan komentar, masukan, kritikan, dan saran. Terima kasih atas semuanya itu. Dan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu headset Bluetooth premium dari Rexus yaitu S7 Pro. Seperti apa kelebihan, kekurangan, dan spesifikasi dari Rexus S7 Pro ini, tonton terus videonya. Namun sebelumnya kita intro dulu. Apa aja yang kita dapatkan saat membeli Rexus S7 Pro? Nah, pada packingannya sendiri, menurut saya packingannya sangat baik. Kemudian di dalamnya kita juga langsung diberikan kabel jack audionya, kabel charge-nya yaitu kabel micro USB-nya. Kemudian ada pouch-nya juga sehingga Anda apabila ingin membawa headset ini, Anda bisa menggunakan pouch-nya yang menurut saya pouch-nya juga cukup bagus. Kemudian di dalamnya ada kartu garansi dan beberapa manual book seperti biasanya. Sebelum kita masuk kepada kualitas suara dan spesifikasi dari headset ini, saya mau membahas dulu dari bahasa desainnya. Menurut saya pribadi, S7 Pro menggunakan desain yang terbilang umum karena begitu banyak brand lain di luar sana menggunakan desain yang mirip seperti ini. Namun untuk Rexus sendiri, pada bagian ear cup luar, Rexus memberikan tekstur spiral seperti ini yang menurut saya cukup membedakan S7 Pro dengan brand lain yang memiliki desain yang sama. Dan ini cukup memberikan kesan premium pada S7 Pro. Dan ini saya suka. Oke, lanjut kepada bahan. Rexus S7 Pro menggunakan bahan plastik. Namun walaupun begitu, setelah saya coba pelintir sedemikian rupa dan dibengkokkan sedemikian rupa, kesan yang saya dapatkan adalah plastik yang digunakan cukup kokoh dan aman untuk digunakan sebagai headset setiap hari. Nah, pada bagian headband, Rexus memberikan foam yang cukup tebal dan dibalut dengan synthetic leather yang jahitannya sangat rapi menurut saya. Kemudian pada bagian ear cup menggunakan bahan synthetic leather dengan foam yang cukup tebal. Sehingga setelah saya coba untuk digunakan setiap hari, dan setiap hari saya gunakan mungkin sekitaran 2-3 jam ya. Nah, ear cup yang diberikan ini atau clamping headset ini menurut saya cukup nyaman sehingga walaupun digunakan selama 2-3 jam setiap hari, tidak akan memberikan kesan sakit atau gerah pada bagian kuping. Pada bagian luar ear cup, Anda bisa melihat bahwa di sini terdapat beberapa tombol panel ya, seperti volume up, volume down, tombol multifungsi, indikator LED, dan kabel dan lubang jack audio. Kemudian pada bagian ear cup kiri, di situ terdapat lubang untuk pengecasan dengan interface micro USB. Ini yang sangat saya sayangkan ya, karena alangkah baiknya sudah menggunakan konektor Type-C. Nah, lanjut kepada spesifikasi. S7 Pro menggunakan Bluetooth 5.0 sehingga latensi yang ditimbulkan sangat minim. Ini nanti akan saya bahas sebentar lagi. Nah, kemudian dengan Bluetooth 5.0, jarak yang bisa digunakan untuk headset ini, Rexus mengklaim lebih dari 10 meter atau kurang lebih 10 meter. Impedensi yang ditimbulkan adalah 32 ohm kurang lebih 15% dengan driver diameter kiri kanan ini seukuran 40 mm. Kemudian range frekuensi 20-15.000 Hz. Baterai pada S7 Pro ini menggunakan baterai sebesar 300 mAh yang tahan standby 200 jam dan penggunaan tahan selama 15 jam. Dan ini sudah saya coba. Apabila Anda charge full baterainya dan digunakan non-stop, baterainya tahan dari sekitaran 14-15 jam. Kualitas suara yang dihasilkan oleh S7 Pro ini, apabila Anda penyuka multimedia dengan suara dentuman bass yang kuat, maka menurut saya ini adalah salah satu pilihan yang tepat untuk Anda. Karena bass yang dihasilkan oleh Rexus S7 Pro ini menurut saya terbilang mantap. Walaupun begitu, bassnya masih bulat dan tidak mengganggu frekuensi middle dan treble-nya ya. Frekuensi middle yang dihasilkan oleh S7 Pro ini menurut saya pun terbilang baik karena memberikan efek soundstage yang luas sehingga ada efek surround yang menurut saya ini cukup memuaskan. Kemudian pada bagian frekuensi
treble atau frekuensi tinggi, menurut saya ini kurang begitu baik. Maka apabila Anda yang menyukai multimedia dengan ciri khas suara frekuensi tinggi, maka ini menurut saya tidak begitu cocok untuk Anda. Namun bagi Anda yang penyuka suara dengan ciri khas suara bass atau vokal, ini sangat tepat untuk Anda. Kemudian pemisahan suara daripada instrumen yang dihasilkan oleh S7 Pro ini menurut saya juga sangat baik ya, karena apabila Anda saya mencoba mendengarkan beberapa genre lagu ya, seperti misalnya EDM atau orkes ataupun jazz, instrumen seperti cello, kemudian violin dan beberapa instrumen lainnya, ini terpisah dengan sangat baik, sehingga apabila Anda mendengarkan musik pada volume yang tepat, ini sangat impresi lah buat saya. S7 Pro sudah dilengkapi dengan mikrofon juga, sehingga ini bisa digunakan untuk menelpon dan main game. Saya sudah coba untuk menggunakan main game seperti contoh Mobile Legends, dan latensi suara yang ditimbulkan menurut saya sangat minim. Jadi tidak akan mengganggu apabila Anda menggunakan headset ini saat bermain game. Namun bagaimana kira-kira kualitas suara dari mikrofon S7 Pro ini? Nanti kita akan coba. Oke, kita akan mencoba bagaimana suara yang dihasilkan oleh mikrofon dari Rexus S7 Pro ini ya. Nanti Anda nilai sendiri. Suara yang Anda dengarkan saat ini adalah suara yang dihasilkan oleh mikrofon dari Rexus S7 Pro. Test mic 1, 2, test mic 1, 2. Nanti Anda nilai sendiri apakah ini kualitasnya cukup baik untuk Anda gunakan menelpon atau bermain game. Kira-kira seperti itu suara yang dihasilkan. Oke, kita lanjut pada kelebihan dan kekurangan dari Rexus S7 Pro. Saya bahas dulu kekurangannya ya. Menurut saya salah satu kekurangannya ada pada konektor charge-nya. Interface yang digunakan masih menggunakan micro USB. Sangat disayangkan karena S7 Pro ini sudah bisa dibilang premium pada brand Rexus. Alangkah baiknya sudah menggunakan interface Type-C agar supaya lebih universal dan bisa digunakan kabel manapun. Kedua adalah efek suara indikator yang ditimbulkan saat menyetel suara pada volume maksimal ataupun pada suara minimal. Saat mendengarkan musik, kemudian Anda menyetel volume pada tingkat maksimal, nanti headsetnya akan mengeluarkan indikator suara yang akan memberitahukan bahwa volumenya sudah maksimal. Di saat muncul suara itu akan memberikan jeda yang cukup lama, sehingga suara musik yang Anda dengarkan akan ada jeda yang cukup lama. Ini menurut saya cukup mengganggu saya ya. Kemudian kelebihan dari Rexus S7 Pro. Nah, kelebihan dari Rexus S7 Pro ini ada pada koneksinya ya. S7 Pro sudah mampu terkoneksi sekaligus pada dua device. Saya biasanya menggunakan pada smartphone dan pada laptop. Jadi walaupun saya sementara mendengarkan musik pada laptop saya, dan tiba-tiba ada telepon masuk, kita tidak perlu lagi memindahkan koneksinya. Begitu kita angkat telepon, koneksinya langsung terpindah ke smartphone. Nah, kemudian begitu teleponnya ditutup, koneksinya akan kembali kepada laptop. Dan ini menurut saya sangat baik ya. S7 Pro juga sudah diberikan kabel jack audio ya. Jadi apabila Anda ingin mendengarkan musik namun baterainya sudah mulai low bat, Anda bisa menggunakan kabelnya. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan di mana baterai akan mengganggu aktivitas Anda saat mendengarkan musik waktu bekerja. Nah, itu dia video singkat mengenai review dari Rexus S7 Pro. Bagi Anda yang menginginkan produk ini, nanti bisa coba cek di kolom deskripsi di bawah. Nanti saya akan sertakan link pembeliannya. Dan bagi Anda yang sudah menggunakannya, mungkin bisa berbagi informasi pada kolom komentar di bawah. Ataupun bagi Anda yang punya kritikan atau masukan dari video ini, bisa dibagikan pada kolom komentar di bawah. Terakhir, bagi Anda yang suka video ini, tolong dibantu like, subscribe juga boleh. Kalau tidak suka boleh juga di-dislike, dan jangan lupa untuk tombol loncengnya agar supaya apabila ada video baru dari kami, Anda tidak akan ketinggalan. Nah, mungkin sampai di situ dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.